Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Dr. Umar yang pada pagi hari ini bertugas berkunjung ke klinik. Dengan Ibu siapa nggih? Dengan Ibu Salsa. Oh, sama. Umurnya berapa bisa Mbak? 25 tahun. 25 tahun. Rumahnya di mana Bu? Rumahnya di Mbak. Oh, di Mbak. Baik, ini sebelumnya ada keluhan apa? Itu dok, beberapa hari yang lalu payudara saya terasa nyeri. Oh ya, payudaranya nyeri. Sejak kapan Ibu? 3 hari yang lalu. Kemudian nyerinya itu terus menerus atau ada jedanya? Tidak terus menerus, ada jedanya. Ada jedanya ya. Baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk payudara Ibu untuk mengetahui adakah kelainan atau benjolan yang menyebabkan nyeri tersebut atau memang dari hormon saja. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan payudara? Bersedia. Baik, terima kasih. Nanti sebelumnya Ibu bisa membuka baju dan dalamannya juga agar payudaranya terlihat. Seperti itu Ibu. Nanti bisa berbaring di tempat tidur sambil persiapan saya cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Di sini saya sudah mencuci tangan. Untuk pemeriksaan payudara sendiri itu tidak perlu memakai masker dan handscoon dikarenakan agar nanti pemeriksa atau saya bisa sensitif atau lebih merasakan adakah benjolan atau tidak. Seperti itu Ibu. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Di sini posisi pasien dalam keadaan kedua lengan ke bawah diinspeksi, kemudian posisi duduk sejajar terlebih dahulu. Dan ini setelah ini Ibu bisa duduk nggih. Baik, seperti ini. Di sini saya akan menginspeksi dari bentuk payudara simetris atau tidak. Di sini saya melihat payudara Ibu simetris, kemudian tinggi rendah payudara kanan dan kiri terlihat sama. Kemudian untuk puting susu juga sama antara kanan dan kiri. Kemudian untuk benjolan payudara di sini saya melihat tidak ada benjolan payudara. Kemudian melihat perubahan warna kulit, apakah sama dengan sekitar di sini atau ada kemerahan atau inflamasi. Kemudian untuk payudara kanan dan kiri apakah ada kelainan periode orange, kemudian ada ulkus atau pernanahan. Kemudian untuk pemeriksaan mobilitas payudara, di sini saya minta tolong Ibu untuk mengangkat lengan kanan dan kiri ke atas seperti ini, nggih. Angkat lengan atas seperti ini. Nah, baik, kemudian di sini saya akan melihat payudaranya tidak ada benjolan juga. Kemudian setelah itu saya minta tolong Ibu untuk kedua tangannya ke pinggang seperti ini atau malangkrek seperti itu, Ibu, seperti ini. Baik, di situ saya melihat payudaranya juga menginspeksi, kemudian mungkin Ibu agak sedikit membungkukkan badan. Oke, seperti itu. Kemudian dengan kedua lengan abduksi ke samping 90 derajat. Kemudian saya akan menilai adakah retraksi atau fiksasi. Seperti ini sambil membungkuk. Baik, cukup. Kemudian untuk puting susu. Di sini puting susunya adakah retraksi pada puting susu? Kemudian apakah terdapat discharge atau tanpa manipulasi? Kemudian adakah perubahan pada warna puting susu? Di sini terlihat sama gitu warna puting susu antara kanan dan kiri coklat kehitaman. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di mana untuk pemeriksaan palpasi ini pasien saya harap Ibu berbaring terlentang seperti ini. Nah, kemudian menekuk siku dan mengabdisikan sendi bahu di belakang leher. Sini. Seperti ini. Baik, nah sebelum saya melakukan palpasi, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan Ibu untuk melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya adalah palpasi yang nanti saya akan meraba dengan menggunakan jari telunjuk, tengah, dan manis. Kemudian diletakkan di atas mamai atau di atas puting. Kemudian menggunakan dua metode. Yang pertama metode obat nyamuk, di mana nanti tangan pemeriksa melingkar dari luar ke dalam sampai menuju puting. Kemudian metode yang kedua adalah metode kuadran, yang dari lateral atas, lateral bawah, dan medial bawah. Yang pertama adalah metode obat nyamuk. Di sini saya akan melingkar, jari saya melingkar seperti obat nyamuk seperti itu, kemudian dari luar sampai menuju puting. Di sini sambil diraba ada benjolan atau tidak, itu. Dan kemudian untuk yang payudara sebelah kiri, oke. Selanjutnya adalah menggunakan metode kuadran, yaitu dari lateral atas ke lateral bawah. Ini. Kemudian payudara yang sebelah kiri. Baik, setelah itu saya akan memencet puting susu Ibu dan menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian apakah memeriksa di situ adakah cairan yang keluar dari puting susu Ibu. Permisi gitu. Sini saya akan mencet puting susu Ibu dan melihat adakah cairan
keluar dari puting susu. Di sini tidak ada cairan yang keluar dari puting susu ya. Kemudian jika pada payudara tadi terdapat benjolan, maka kita harus melihat atau mendeskripsikan. Yang pertama adalah letak benjolannya, kemudian bentuk dari benjolannya bundar atau lonjong, kemudian ukurannya berapa senti, kemudian permukaannya itu teratur atau licin, kemudian konsistensinya apakah padat, kistik, kenyal atau keras, kemudian suhunya apakah sama dengan kulit sekitarnya atau lebih dingin atau bagaimana, kemudian mobilitasnya benjolan itu dapat digerakkan atau tidak, kemudian pulsasinya dia terasa berdenyut atau tidak, kemudian terasa nyeri atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi kelenjar aksila kanan. Di sini saya berada di kanan pasien, kemudian saya minta ibu untuk duduk ya. Baik. Kemudian di sini meletakkan lengan kiri pasien di atas dengan lengan kanan dengan lengan kiri pemeriksa atau posisi ditopang. Seperti ini, Ibu. Permisi. Ya. Mbak, kelihatan nggak? Ya. Baik, di sini posisi pasien sudah ditopang oleh tangan kiri pemeriksa. Setelah itu, di sini tangan kanan menelusuri atau palpasi seperti ini. Palpasi di bagian kelenjar aksila secara sistematis. Dan kemudian di sini nanti akan menelusuri dari teraba kelenjar atau tidak seperti ini. Kita telusuri di bagian aksilanya, teraba kelenjar atau tidak. Kemudian jika ada kelenjar, jumlah kelenjarnya berapa, kemudian ukurannya seperti apa, konsistensinya bagaimana, padat, kenyal atau keras, kemudian mobilitas, dia bisa digerakkan atau tidak, kemudian dia bisa terfiksir atau tidak. Dan diulangi di bagian aksila yang sebelah kanan. Di sini juga kita raba ada kelenjar atau tidak, kemudian jumlah kelenjarnya berapa, ukurannya, konsistensinya bagaimana, dan mobilitasnya dapat digerakkan atau tidak. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi kelenjar supra dan infraklavikula kanan, di mana pemeriksaannya ini memeriksa supraklavikula yang dilakukan di belakang pasien atau di belakang penderita, inspeksi dari depan dan kemudian dengan posisi pemeriksa berdiri. Kemudian untuk penderita atau pasien, saya meminta ibu untuk sedikit menunduk kepalanya seperti ini agar rongga supraklavikulanya kendor. Nah, kemudian di sini saya meletakkan kedua tangan di atas supraklavikula seperti ini, kanan dan kemudian meraba secara sistematis adakah kelenjar atau tidak, kemudian jumlah kelenjarnya seperti apa, ukurannya, konsistensinya, kemudian mobilitas apakah benjolan atau kelenjar itu dapat digerakkan atau tidak, dapat terfiksir atau tidak. Kemudian setelah ini disimpulkan hasilnya seperti apa. Alhamdulillah Bu, pemeriksaan untuk payudara ini telah selesai. Ibu nanti bisa kembali ke meja dokter dan saya akan menjelaskan hasilnya seperti apa. Seperti itu Bu. Sambil menunggu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bu, pemeriksaan tadi sudah selesai. Di sini saya akan membacakan hasilnya. Untuk inspeksi tadi semuanya saya lihat normal. Kemudian pada palpasi, di sini untuk palpasi saya menemukan sedikit benjolan tadi di payudara ibu, seperti dapat digerakkan juga. Mungkin setelah ini ibu dapat merujuk ke spesialis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ibu, biar dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dari pola makan, kemudian vitamin dan obat lainnya yang nanti saya akan berikan diminum secara rutin agar mengurangi rasa nyeri pada payudara ibu. Begitu ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dengan Dokter Uma yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan ibu siapa? Ibu Ika. Bu Ika. Umurnya berapa ibu? 25 tahun dok. 25. Rumahnya di Semarang. Semarang. Baik, ada keluhan apa ibu? Ini itu dok, saya kan sudah hamil. Saya hamil, usianya itu 38 minggu. Ya. Nah, itu sudah waktunya melahirkan belum ya? Soalnya saya sudah merasakan kontraksi dok. Oh, seperti itu. Untuk mengecek bagaimana kondisi janinnya atau waktunya melahirkan apa. Baik, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan VT obstetrik untuk melihat bagaimana janin ibu sudah masuk ke pintu atas kandung apa belum, seperti itu ibu. Apakah ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Ya. Baik, sebelum itu nanti saya akan meminta tolong pada ibu untuk melepaskan pakaian bawah dan celana dalam. Kemudian nanti bisa tidur dengan posisi terlentang di tempat tidur. Kemudian sambil menunggu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, seperti itu ibu. Baik, di sini saya akan mulai melakukan pemeriksaan VT obstetri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mencuci tangan. Kemudian di sini untuk pemeriksaan obstetri, saya memerlukan handscoon untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengambil kapas steril seperti ini yang sudah dibasahi dengan cairan sublimat atau desinfektan. Kemudian di sini saya akan mendesinfeksi dari daerah vulva, dimulai dari sisi kanan seperti ini, dari atas ke bawah. Kemudian yang sebelah kiri dari atas ke bawah seperti ini pada daerah vulva. Nah, kemudian di sini diperhatikan cairan yang keluar lewat vagina. Apakah air, kemudian lendir, darah, meconium, atau darah segar yang keluar dari vagina. Kemudian di sini saya akan masukkan jari tengah secara perlahan. Permisi nggak Ibu, di sini menggunting terlebih dahulu dengan jari tengah. Seperti ini, agak ditekan ke arah commissura posterior, kemudian disusul dengan jari telunjuk sejajar jari tengah. Seperti ini. Menyusuri dinding vagina sampai meraba porsium. Di sini.
Kemudian tangan kiri saya atau tangan kiri pemeriksa diletakkan dengan posisi jari telunjuk dan ibu jari menghadap ke mons veneris untuk memfiksir bagian bawah janin seperti ini. Kemudian dengan kedua jari yang berada di dalam, di sini saya akan menentukan pembukaan serviks dengan merentangkan jari tengah dan jari telunjuk perkiraan jaraknya dalam sentimeter. Selanjutnya, di sini saya akan menentukan adakah penipisan serviks dengan variasi antara 50% saat inpartu dan 100% saat kala 2. Nah, selanjutnya meraba, apakah masih terasa adanya kulit ketuban yang masih intak dan apakah teraba benda lain seperti tali pusat. Jika terdapat tali pusat, maka akan teraba berdenyut atau teraba tangan janin yang nantinya akan teraba jari-jari. Kemudian tentukan bagian terbawah atau presentasi janin. Jika didapatkan kepala, maka akan teraba bulat, keras, dan teraba sutura. Jika teraba bokong bayi, maka akan teraba bulat, lunak, dan teraba sakrum. Jika melintang, maka teraba ketiak dan tulang rusuk. Selanjutnya ditentukan stasiun atau penurunan bagian bawah janin pada bidang Hodge 1 sampai 4. Di sini menentukan bagian terbawah dari janin atau point of direction. Yang pertama letak belakang kepala yaitu POD-nya pada ubun-ubun kecil. Kemudian memastikan posisinya kiri depan, kiri belakang atau kanan belakang, melintang kiri atau kanan atau ke belakang. Kemudian menentukan letak puncak POD-nya pada ubun-ubun besar. Kemudian letak dahi POD-nya pada glabella. Kemudian letak muka POD-nya pada mentum. Dan di sini menentukan mentumnya depan atau belakang. Kemudian letak sungsang itu POD-nya pada sakrum, kemudian letak lintang POD-nya pada aksila, dan menentukan apakah aksila menutup ke kiri atau ke kanan. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Di sini saya akan menarik kedua jari secara perlahan. Nah, kemudian kita lihat tangan pemeriksa, apakah yang keluar dari setelah pemeriksaan tersebut, apakah darah, cairan, air, atau sebagainya. Nah, di sini alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Setelah ini Ibu bisa kembali ke meja dokter dan saya akan membacakan hasil. Begitu, Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah mencuci tangan dan saya akan membacakan hasil dari beta obstetric tadi. Untuk janinnya tadi dia sudah berada pada pintu atas panggul atau sudah memasuki daerah pelvic, di mana sebentar lagi mungkin 2 hari sampai 3 hari ke depan Ibu sudah bisa melahirkan karena posisi bayi tadi normal, tidak sungsang. Kemudian kepala, tangan, bokong sudah bisa saya raba semua seperti itu ya. Tetap dijaga pola makannya, gizinya agar proses melahirkan nanti bisa lancar seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu? Tidak ada ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu.